Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nabila Tujahra. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C19862060034. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Jainal Mutakin. Video ini berisi tentang hakikat ilmu pengetahuan teknologi dalam pandangan Islam yang berisi 3 poin penting. Pertama, konsep ipteks dan peradaban muslim. Kedua, hubungan ilmu agama dan budaya. Dan terakhir, hukum sunatullah atau kausalitas. Pertama, konsep ipteks dalam peradaban muslim. Ipteks atau ilmu pengetahuan teknologi, kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang sebanyak 845 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian, pengetahuan, dan objek pengetahuan. Pengertian antara ilmu dan ilmu pengetahuan sepintas hampir sama, yakni berkaitan dengan pengetahuan, pengajatan, kepandaian, dan pendapat. Namun, para ahli membedakannya. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, pada umumnya bersifat pendapat umum yang belum teruji secara empiris dan belum sistematis atau common sense. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu yang sudah bersifat ilmiah, yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian, dan percobaan secara mendalam, sistematis, objektif, dan komprehensif, menggunakan berbagai mode dan pendekatan penelitian. Ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi dekat dengan penciptanya dan terangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 58. Teknologi diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Ketersediaan lahan yang diciptakan oleh Allah mengantarkan manusia untuk memanfaatkan alam bagi kehidupan mereka. Keberhasilan manusia memanfaatkan alam merupakan hasil dari teknologi. Teknologi merupakan ilmu dalam bentuk alat dan wahana kehidupan, selain dapat dianggap sebagai wujud peradaban manusia dalam setiap zamannya. Seseorang muslim diperbolehkan menerima hasil teknologi yang sumbernya netral, tidak menyebabkan perbuatan maksiat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika seorang lalai karena teknologi tersebut, maka bukan hasil teknologinya yang harus ditolak, melainkan manusia sebagai pengguna maupun penghasilnya harus diarahkan agar aktivitas kehidupannya selalu dalam bingkai nilai-nilai ajaran Islam. Seni adalah keindahan. Seni merupakan ekspresi rohani dan budaya manusia. Benda yang diolah secara kreatif bisa disebut karya seni. Seni terlahir dari dorongan sisi terdalam manusia yang mendukung nilai-nilai keindahan. Dorongan tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selaku manusia atau hambanya. Peradaban Islam, wujud dan prinsip-prinsip dasar. Maju mundurnya suatu peradaban berkaitan erat dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Sebab substansi peradaban adalah ilmu pengetahuan. Wujud sebuah peradaban merupakan produk dari akumulasi 3 elemen, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan manusia untuk berpikir sehingga menghasilkan sains dan teknologi. Kedua, kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan, politik, dan militer. Dan ketiga, kesanggupan berjuang untuk hidup. Prinsip-prinsip peradaban Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu menghormati akal, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, menghindari taklid buta, dan keempat, tidak membuat pengerusakan. Sumber peradaban Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Sebagai sumber peradaban, Al-Quran mengilhami lahirnya berbagai pemikiran dari para pemikir Muslim. Dalam menciptakan pemikiran, mereka menggunakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran membantu manusia mengungkapkan peradaban masa lalu, dijadikan pelajaran dan agar manusia senantiasa melakukan dialog dengan peradaban sebelumnya. Dialog antara peradaban merupakan sesuatu yang niscaya sebab sebuah bangsa ketika sedang mengalami kejayaan terkadang memberikan pengaruh pada peradaban lain. Sebaliknya, ketika mengalami kemunduran cenderung dipengaruhi oleh peradaban lain. Sedangkan bangsa yang lemah akan cenderung mengambil sesuatu dari peradaban lain, baik positif maupun negatif. Agar dapat berinteraksi dengan peradaban lain, maka harus mengenal identitas peradabannya sendiri terlebih dahulu. Bagian kedua, yakni hubungan ilmu, agama, dan budaya. Hakikat seorang manusia adalah untuk mencari kebenaran karena dibekali oleh Allah dengan akal pikiran yang dibimbing oleh nilai-nilai agama. Ketiga aspek yang digunakan untuk mencari kebenaran tersebut memiliki titik persamaan, titik perbedaan, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Agama dan budaya berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat. Dalam dialektikanya, agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Allah dan dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia dari hasil daya cipta, rasa, karsa yang diberikan oleh Allah. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi, agama dan kebudayaannya sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama, selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Kebudayaan menjadi perantara secara terus-menerus yang dipelihara oleh pembentukannya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Sedangkan agama yang terdapat di masyarakat, perkembangan ilmu di satu sisi berdampak positif karena dapat memperbaiki kualitas hidup manusia jika ditunjang teknologi, seperti pada bidang komunikasi, transportasi, medis, dan sarana industri. Di sisi lain, terkadang ilmu yang ditunjang teknologi dapat berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan martabat manusia, sehingga diperlukan tatanan ajaran agama untuk memberikan petunjuk. Dan yang ketiga adalah hukum sunatullah atau kausalitas. Kausalitas merupakan hukum Allah yang paling mendasar. Sunatullah merupakan ide global dari konsep kualitas yang kemudian dijadikan metode berpikir ilmiah. Sebab menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses atau jalan atau perantara yang merupakan penyebab. Kausalitas merupakan hukum Allah yang paling konsekuen menurut rasio manusia. Sehingga secara fitrahnya manusia mengenal baik dan buruk. Dengan teori kualitas ini, manusia berusaha mencerna kejadian alam yang dikenal dengan hukum alam. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya perbuatan buruk juga akan terbalas dengan keburukan. Tahapan berikutnya di atas metode ilmiah, sebab akibat. Manusia juga mengenal hikmah di balik semua peristiwa. Hikmah ini merupakan tujuan di balik hukum Allah.
Hukum kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebab-sebabnya. Akan tetapi, secara keilmuan, hukum kausalitas dicetus oleh Aristoteles yang hidup sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Aristoteles hidup bersama dengan masa sang Raja Iskandar Dzulkarnain, yang kisahnya diabadikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kata sebab yang berarti jalan atau proses seseorang Iskandar Dzulkarnain ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang tertulis secara tekstual dalam Al-Quran. Sedangkan kisah Raja Iskandar Dzulkarnain merupakan ayat-ayat kauniyah bagi manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.